Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penonton channel Rumah Tahfiz Najmul Quran Rantau Prapat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menonton kegiatan mengaji ini, kegiatan mengaji anak-anak kami di RTNK yang sore. Dalam video kali ini kita ingin menjelaskan tentang banyaknya pertanyaan tentang program. Bagaimana sih program yang ada di RTNK? Nah, nanti kita akan coba jelaskan sambil melihat kegiatan tahfiz di RTNK. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun program di RTNK itu ada dia yang pertama i'dad litahfiz 1. Jadi i'dad litahfiz 1 ini yaitu dia persiapan sebelum memasuki menghafal. Jadi dia masuk ke kelas i'dad. Jadi tidak mesti anaknya begitu masuk langsung menghafal, belum tentu Ada dia langsung menghafal, mungkin karena dites bacaannya cukup atau bagus, maka dia langsung menghafal. Tapi ada yang tidak, ketika kita tes rupanya tidak mencukupi, sehingga dia bisa jadi langsung masuk ke i'dad litahfiz 1. Di i'dad litahfiz 1 ini dia dasar sekali, berarti dia masuk ke Iqra, dan itu di awal Iqra 1. Kemudian program yang kedua ada namanya i'dad litahfiz 2. Nah, ini udah agak naik sedikit. Mungkin ketika dites anaknya sudah bagus, agak lumayan, maka dia kita langsung ke Quran, tak pala balik lagi ke Iqra, kemudian dia menghafal 1 hari atau mungkin 2 hari atau 3 hari, tapi itu pun dia bertahap, tidak langsung full 3 hari 1 minggu itu dia menghafal langsung, tidak. Bisa jadi Senin dia menghafal, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia tidak menghafal. Atau kalau dia menghafal 2 hari, Senin dia menghafal, Selasa tidak. Rabu dia menghafal, Kamis tidak. Jumat juga tidak. Atau 3 hari menghafal, dan itu dikelang-kelang. Senin menghafal, Selasa tidak, Rabu menghafal, Kamis tidak, Jumat menghafal. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena biar ada peluang bagi kami melihat perkembangan anak didik kita. Jadi kalau Senin dia menghafal, Selasa kita lihat perkembangan bacaannya, tahsinnya, sehingga nanti kalau seiring perkembangan waktunya semakin bagus, maka perlahan anak itu menghafal bisa sampai penuh hari. Dan di i'dad litahfiz 2 ini tidak hanya dia menghafal bertahap, tapi juga kita sudah memberi tambahan pelajaran tajwid. Jadi pelajaran tajwid itu di sini Pak Bu Tidak di i'dad pertama, tidak. Lagi Iqra dia sebenarnya memang sudah ada tajwid. Di Iqra itu sudah ada tajwidnya, hanya saja dasar. Kalau di i'dad litahfiz 2 dia sudah agak dalam sedikit. Kemudian di program yang ketiga itu tahfiz 1. Di sini anak sudah mandiri dia. Dia sudah menghafal penuh hari. Dia tidak berkelang-kelang lagi. Bukan berarti tidak kita perhatikan bacaannya, tidak. Jadi anak itu baik itu sejak awal di i'dad sampai tahfiz 1, dia menghafalnya tetap sebelum dia menghafal, yang mau dihafalnya besok tetap dibaca dulu ke guru. Misalnya dia mau menghafal surah An-Nas,
Maka besok sebelum dia menghafal, hari ini harus sudah ia baca surah An-Nas itu kepada gurunya atau kepada asisten yang mendampingi ustadznya. Nah, jadi sebelum dia menghafal sudah kita pantau bacaannya. Besoknya ketika dia menyetorkan hafalan, tetap kita pantau juga karena metodenya di sini talaqi. Jadi ketika dia menyetorkan, kita tetap pantau, ya. Bahkan sebelum dia menyetorkan ke guru, dia kan menyetorkan dulu ke asisten. Jadi tetap kita pantau baik itu sebelum dan saat dia menghafal. Nah, ini di tahfiz 1. Anak di tahfiz 1 ini, di program ini dia sudah menghafal penuh hari tapi belum hafal 1 juz. Kemudian di program yang ketiga dia tahfiz 2. Program tahfiz 2 ini dia sudah menghafal 1 juz lebih. Tapi belum sampai hafalannya 2 juz. Ya, di anak di fase ini dia kenapa, apa bedanya tahfiz 1 dengan tahfiz 2? Bedanya di sini, dia kan anak, dia proses dari ayat yang surah yang agak panjang dia. Di tahfiz kita dia memulai dari juz 30, Pak Bu. Nah, ketika juz 29 itu sudah mulai panjang-panjang. Satu surah itu udah agak panjang. Misalnya dari Al-Mursalat, Al-Insan. Nah, itu sudah agak panjang-panjang meski ayatnya masih pendek-pendek. Nah, maka di tahfiz 2 ini kita masih tetap memperhatikan betul bacaannya, ya. Dan kita masih memaklumi karena anak itu masih belum terbiasa menghafal. Kemudian program yang kelima yaitu tahfiz 3. Nah, di tahfiz 3 ini anak itu sudah menghafal 2 juz sampai 10 juz. Nah, di sini mereka sudah mandiri. Jadi mereka bisa menghafal tanpa dia ya sebelumnya melihat bacaan lagi ke guru. Jadi besok dia mau menghafal misalnya surah Ali Imran. Maka tak perlu lagi dia membacakan ke guru, ya, untuk yang dihafal besok maksudnya. Jadi ketika setoran sajalah dia membacakan atau menyetorkan hafalannya kepada guru. Nah, di sini dia sudah masuk ke ke program tahfiz 3 yaitu tahfiz mandiri. Anak sudah bisa melihat kemampuan hafalannya, bacaannya, dan insya Allah sudah mumpuni untuk dia menghafal mandiri. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 program lagi. Ya, karena seiring perkembangan kita mengelola Rumah Tahfiz Najmul Quran ini, ada 2 program lagi yang dia sudah ada tidak begitu lama lah, sudah ada di RTNK ini. Nama program yang ke-6 yaitu namanya kelas khusus. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita sudah menerapkan ini. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat di kelas khusus ini kita mendapatkan banyak anak kita yang bisa selesai cepat 10 juz. Ada yang 6 bulan, ada dia 10 bulan dapat 10 juz. Untuk kelas kita yang bukan pesantren, kami rasa ini sudah cukup baik. Ya. Karena dalam waktu singkat mereka bisa menghafal demikian banyak, ya, dan hanya dalam 1 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan itu mereka bisa menyetorkan 1 halaman atau 1 lembar atau bahkan 2 lembar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi namanya itu kelas di atas kelas khusus, namanya tim 6. Nah, tim 6 ini bagaimana? Insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti kita menjelaskan. Mungkin ini saja dulu terkait dengan program Rumah Tahfiz Najmul Quran. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menanyakannya di kolom komentar. Nanti insya Allah kita jawab. Atau mungkin menginginkan menjelaskan tentang hal lain. Misalnya dia menginginkan bagaimana Pak metodenya di RTNK. Meskipun di tempat kita tidak sebaik yang lain. Di sana, di luar sana banyak yang lebih bagus. Cuman kalau ada yang mau ingin berbagi ilmu, berbagi wawasan, maka kita pun bersedia untuk saling berbagi wawasan. Nah, Bapak Ibu, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.